Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mulai begini Bapak, adik-adik. Adakah yang membaca di TikTok ataupun di Instagram? Kalau Instagram mungkin masih relatif terfilter ya. Tapi kalau yang di TikTok ini kan seperti apa ini? Goda-gadu. Tahu goda-gadu? Macam-macam. Ya. Ada juga yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh. Bagi orang-orang tertentu. Kan tidak semua orang boleh makan goda-gadu ya. Bagi orang yang asam urat kena kacangnya itu sudah. Ya, meskipun sayurnya bagus ya, sayurnya bagus. Tapi sebagian ada yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, mungkin ada di antara adik-adik yang pernah menemukan atau membaca sekiranya TikTok ini sebenarnya tidak berisi tentang sebuah kebaikan. Ada tidak yang pernah baca? Saya coba Mas. Apa? Isinya apa? Pernah baca apa? Menurut saya sih Pak, TikTok itu isinya banyak komentar yang negatif ya Pak. Terutama soal SARA, terus hal-hal yang kayak kurang bermutu juga sih Pak. Kayak banyak perempuan-perempuan yang goyang-goyang juga gitu. Ya, Pak. Terus yang sering saya lihat di YouTube juga gitu, banyak yang dari konten kreator itu bilang dapat menurunkan IQ juga sih Pak. Iya. Iya Pak, kalau lihat uang saku juga karena uangnya terserap di kuota ya. Oke, terima kasih. Plus dulu, tepuk tangan. Contoh, ketika Paus datang ke Indonesia, ya masih ingat? Ada berita yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya apa? Toleransi. Oke. Yang negatif apa? Ya, yang kontra apa? Saya coba. kalau yang saya lihat tuh banyak yang tidak setuju Paus datang ke Masjid Istiqlal yang menggunakan apa kayak itu kayak yang di Jumat-Jumat itu tapi dipakai para Paus untuk ceramah di situ. Oke. Yang khutbah, yang isi. Oke. Sampai setuju enggak? Oke. Yang kemarin itu kira-kira Paus itu di dalam masjid apa di luar masjid? Di luar, di halaman. Tetapi apa pemberitaan? Seolah-olah beliau itu diberitakan di dalam masjid. Bahkan mereka menafikan bahwa sejatinya beliau itu berada di wilayah publik. Hanya saja pemberitaan. Coba, ketika saya lemparkan pertanyaan ketika pada saat ada sebuah himbauan dari Kominfo supaya adzan maghrib diganti running tag, apa jawaban guru-guru agama, guru-guru di madrasah? 99 mereka menolak. 99 menolak. Itu artinya bahwa mereka belum paham konteks dan juga belum paham substansi. Saya tanya ibu-ibu, kenapa kok sampai tidak menerima? Ya Pak, kita ini kan mayoritas. Kenapa kita justru mengikuti yang minoritas? Satu. Yang kedua, saya itu biasanya nonton sinetron Pak. Kalau nggak ada adzan maghrib, saya nggak dengar. Kalau sudah macam-macam. Coba, ini adalah contoh fakta betapa kita ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, menghadapi tantangan yang luar biasa di dunia digital. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Pernah tidak meminta kepada Tuhan, kepada Allah agar kita diciptakan Islam? Pernah tidak kamu sudah pesan kepada Allah? Iya. Sampai sudah pesan kepada Allah kalau ini muslim semua kan ya? Itu berarti mafhum mukhalafahnya
Orang-orang yang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha juga tidak pernah meminta kepada Tuhannya supaya mereka dilahirkan dalam keadaan Hindu, Buddha, Kristen dan seterusnya. Sama dengan begini, sampean NO semua Anda ini teman tak? Iya, setengah-setengah ya. Oke. Pernah enggak sampean minta kepada Allah supaya saya lahir amalnya NO? Tidak. Sama halnya mereka yang LDII, yang Muhammadiyah, yang Muhammad NO. Muhammad NO apa? Ya Muhammadiyah karo NO campur. Iya. Wiritan tapi gak kodot ya. Ada nggak di sini? Ya, itu namanya Muhammad NO. Ya, ini kan kuliah mata kuliah aswaja ini kan? Ya, oke. Nah, mereka minta kepada Allah supaya saya Muhammadiyah, mereka saya LDII, saya Salafi. Ada enggak yang minta? Tidak, itu semata-mata karena sudah menjadi takdir. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita berbeda? Mengapa berbeda? Ya, supaya saling mengenal. Saya coba, ada yang rumahnya candi? Candi ya, candi. Saya jalannya sampean ke sini sama enggak dengan yang masnya ini? Enggak ya? Sudah saya pastikan tidak sah. Tapi tujuannya sama enggak? Sama. Maka ini menunjukkan bahwa kita dalam aspek kehidupan bermacam-macam ini pasti ada perbedaan jalan. Ini yang disebut dengan the map not this the territory. The map is not the territory. Bahwa peta itu bukanlah wilayah. Saya tahu Spandai, tetapi saya masih membayangkan rumahnya Mas Noval. Betul nggak? Betul nggak? Tapi Noval ke rumahnya dia itu yang disebut dengan wilayah. Sementara saya atau kita yang hanya mendengarkan cerita dari Mas Noval itu berarti masih bersifat peta. Apa bedanya peta dengan wilayah? Bahwa setiap individu itu punya pengalaman masing-masing. Maka pengalaman orang lain itu adalah peta bagi kita. Paham? Pengalaman sampean ini bagi saya peta. Karena saya tidak pernah mengalami yang sama dengan sampean. Meskipun satu perjalanan yang pernah sama, suatu saat juga akan berbeda. Betul enggak? Taman Pinang dulu dengan sekarang sama enggak? Zaman dulu mungkin enggak macet. Tapi kalau minggu macet. Ya betul enggak? Ada yang bilang begini, kata siapa Taman Pinang macet? Iya karena lewatnya tidak hari. Tetapi ada yang mengatakan, kamu tahu Taman Pinang? Tahu. Loh, terus apa? Mau macet. Berarti antara pengalaman orang yang berbeda itu sangat menutup kemungkinan dipengaruhi oleh apa? Waktu. Bisa dipahami ini cara berpikirnya dulu. Saya ajak cara berpikir dulu. Bahwa masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang berbeda inilah yang menyebabkan orang itu bertindak berbeda. Ada yang kalau ngerjakan tugas cepat selesai, tepat waktu. Ada yang molor, betul nggak? Pasti. Kenapa? Karena masing-masing punya tuh pengalaman, punya mental model terutama cara berpikirnya. Maka adik-adik, pertama kita harus menseleksi data kita, bahwa masing-masing punya data yang berbeda
maka data inilah yang kemudian dimaknai berbeda. Makna yang berbeda menghasilkan asumsi yang berbeda, asumsi berbeda akan menghasilkan kesimpulan bahkan keyakinan. Nah, orang yang punya keyakinan masing-masing pasti akan melakukan sebuah tindakan yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman masing-masing. Kira-kira bisa dipahami enggak yang saya katakan ini? Bisa dipahami enggak? Maka dari itu kita perlu melakukan seleksi, refleksi learning, refleksi belajar, dan refleksif loop, yaitu merefleksi setiap tangga-tangga tadi. Sejatinya kita ini di dalam moderasi beragama atau berpaham aswaja yang benar adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang berbeda, jangan kagetan. Jangan kagetan. Nah, masing-masing punya latar, punya pengalaman berbeda. Gitu loh. Karena pengalaman yang berbeda itulah yang menyebabkan orang bertindak, maka orang yang punya pengalaman banyak biasanya kalau ada informasi yang berbeda, apa sikapnya? Memilah. Terus yang kedua, alah iku wis tahu, aku ngono iku ya ero. Betul enggak? Tapi orang yang gampang kagetan apa? Oh, bahaya ini. Iya, menjudgment. Bagus. Terus ada cerita begini. Konspirasi membunuh Islam dengan cara memproduksi sepeda motor. Kenapa? Karena sepeda motor banyak dipakai oleh umat Islam, yang paling banyak kecelakaan dan meninggal pemakai sepeda. Maka kesimpulannya maka pabrik-pabrik itu sebenarnya membunuh umat Islam perlahan-lahan. Apa yang tidak masuk akal? Kira-kira? Pemikiran ya. Kenapa kok ini kesimpulan ngawur? Karena dia konteksnya di Indonesia yang mayoritas Muslim, atau di Jawa. Lah kalau di Bali Hindu, di India Hindu, kalau di Myanmar, Thailand, Buddha. Maka kesimpulan ini pasti terbantahkan ketika di tempat yang berbeda. Langsung saja ke sini. Coba adik-adik. Ini tantangan kita. Saya bicara tentang tantangan dunia digital. Bagaimana kita ini, digitalisasi ini menjadi peran penting. Sampai tahu enggak? Ini termasuk pengalaman Syria. Syria sampai sekarang itu perang, itu gara-gara apa? Berita hoax. 274 ini bangsa ini umat manusia. Bangsa Indonesia itu 274. Kemudian memakai handphone 345 juta. Internet 202. Kemudian aktif di media sosial 170.000 yang aktif di media sosial. Sehingga muncul tantangan ini. Yang pertama apa? Berkembangnya masyarakat yang ekstrim. Ini tantangan yang pertama. Coba ini yang tugas aswaja sampai catat. Tantangan yang pertama adalah pemahaman secara ekstrim yang mengesampingkan aspek kemanusiaan. Contohnya apa? Ngebom. Ya, betul enggak? Sampai tahu enggak kata Ali Imran ini, Ali Imran. Saya hanya butuh 6 menit untuk mempengaruhi orang mau ngebom. Tantangan yang kedua adanya pemahaman secara pemaksaan tafsir. Misalnya, kapan hari tahu enggak ada orang gegeran di masjid gara banjarian.
Itu contoh ternyata orang hanya gara-gara ingin memaksakan diri bahwa musik itu padahal apa benar musik itu enggak. Semua mengatakan ulama itu ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Itu loh. Ada yang membolehkan, ada yang makruh, ada yang haram. Itu loh. Tetapi oleh mereka dipaksakan, sementara wah, yang namanya musik itu haram, apalagi dimas. Itu contoh yang pertama. Yang kedua. Terus yang ketiga ini. Yang ketiga, orang bersemangat kepada agama tetapi tidak relevan dengan kecintaan kepada NKRI. Ini yang berbahaya. Sampai kalau ditanya Quran apa Pancasila? Jawabannya apa? Quran apa Pancasila? Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini nggak perlu dijawab karena itu tidak level. Paham? Tapi pernah enggak itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeletuk seperti itu? Banyak. Anak-anak muda yang tidak paham tentang agama, baru belajar agama, wah, Islam kafah. Yo ket biyen Islam kafah. Ini kapan hari ini agak rame ketika salah satu kelompok yang mau mendirikan bangunan di Mas Son Haji mungkin tahu di daerah Urangagung. Apakah kita bisa ikut-ikutan dalam hal ini? Tentu kita harus bisa menjawab mereka dengan cara apa? Inilah kesempatan kita untuk mengisi dengan literasi digital. Nggak mungkin kita ini ikut-ikutan demo misalnya. Hati-hati. Jangan-jangan yang dianggap intoleran siapa? Kalau ada kelompok kemudian kita usir, yang dianggap intoleran siapa? Kita. Paham ya? Karena itu, mengapa saya ajak kepada adik-adik, ayo isi konten kreatif ini dengan apa? Dengan nilai-nilai wajar, karena ini langsung saja ini. Moderasi beragama ini dikaitkan dengan moderasi. Ada indikator yang pertama, komitmen kebangsaan, cinta tanah air. Ya, tolong nanti dibuat seperti itu. Lalu toleransi ada, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Saya coba, ketika di Lumajang pada Semeru, kemudian ada orang yang nendang begini ini, boleh enggak? Boleh enggak nendang sesajen? Tidak boleh karena agama melarang. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau remehkan sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Itu ya. Oke, ini anti kekerasan, toleransi dan komitmen kebangsaan. Nah, apa yang menyebabkan kita harus bersatu? Karena kita ini sama-sama ciptaan Tuhan meskipun berbeda. Yang kedua, kesamaan nilai ajaran agama kita sama. Ada kesamaan meskipun satu hal berbeda. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda, apa yang harus dilakukan? Lihat kesamaannya. Loh, dimanapun tempat tinggal kita, itulah rumah. Paham maksudnya apa? Berarti semua umat manusia punya hak dan tinggal di tempat manapun. Yang penting sesuai dengan hukum. Gawe omah di pinggir kali, ini buminya Allah. Ya siapa sih nggak ngerti buminya Gusti Allah? Tapi kan ada aturan, betul enggak? Maka komitmen kebangsaan itu mengatur dengan negara. Paham ya? Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktek kita di dalam melaksanakan esensi ajaran agama tanpa mengurangi keyakinan masing-masing.